keimanan itu adalah akan mendatangkan kehidupan yang baik, kemudian menjauhkan dari kesulitan, keburukan di dunia, di akhirat mendapatkan pahala, surga, nikmat yang kekal abadi, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 3 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, kumpulan para ulama, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, wa Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, wa Fadilatul Syekh Dr. Saleh As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya mulai kajian ini, maka saya ingin memperkenalkan kepada jamaah sekalian, di tengah-tengah kita ada sahabat saya, Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Suaidi Yusuf hafizahullah. Beliau adalah lulusan kota Madinah dan juga dahulunya sebagai pengurus di Sekolah Tinggi Wadi Mubarak Ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan
di Masjid Imam Syafi'i ada jadwal nantinya untuk beliau. Nah, dan beliau bergabung ke Pesantren dan Ilmu, alhamdulillah mulai dari semester ini. Mudah-mudahan semua lembaga-lembaga pendidikan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pendahuluan dari kitab Usul Al-Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dan pendahuluan itu dari percetakan Kerajaan Arab Saudi, percetakan Kota Madinah. Sekarang kita membaca pendahuluan yang ditulis di dalam kitab ini oleh para penulisnya. Saya bacakan tamhid pendahuluan, nanti dibacakan oleh pembaca. La yakhfa ala kulli muslimin ahammiyat al-iman wa 'izami sya'nihi wa kathratu awaidihi wa fawaidihi 'alal mu'mini fid dunya wal akhirah. Bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun 'ala tahaqquqil imanis sahih. Fa huwa ajallul matalibi wa ahammul maqasidi wa ambalul ahdafi wa bihi yahyal 'abdu hayatan tayyibatan sa'idatan wa yanju minal makarihi wasyururi wasyada'id wa yanalu thawabal akhirati wa na'imaha al-muqim wa khairaha ad-daim al-mustamir alladhi la yahulu wa la yazul. Nah, bab pendahuluan. Setiap muslim pasti mengetahui dan menyadari akan urgensi dan keagungan nilai iman. Baik, setiap muslim pasti menyadari dan mengetahui akan pentingnya dan agungnya nilai iman. Nanti iman ini kita akan bahas. Karena setelah ini penulis membawakan hal-hal yang berkaitan dengan faedah keimanan. Ya, jadi iman ini yang akan kita bahas. Nah, serta banyaknya kilas balik atau kebaikan dan faedah yang didapatkan oleh seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Apabila seorang beriman, maka pelakunya dinamakan mukmin. Pelakunya dinamakan mukmin. Dan mukmin akan mendapatkan faidah kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, bahkan tiada satupun kebaikan di dunia maupun di akhirat melainkan tergantung kepada realisasi atau pengamalan iman yang benar. Nah, maka iman adalah tujuan yang paling besar, paling penting dan yang paling mulia. lihat, semua berporos pada iman. Ya, jadi kita kalau baca sesuatu itu kita harus tahu ini apa, inti pembicaraannya itu sedang membicarakan apa. Pembicaraannya sedang membicarakan tentang iman. Iman, maka pelaku dari iman disebut mukmin. Dan mukmin akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Bahkan tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali didapatkan oleh seorang mukmin, yaitu pelaku dari iman tadi. Nah, kemudian dengan keimanan seorang mukmin hidup baik dan bahagia serta selamat dari keburukan, kesulitan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan iman ia mencapai pahala, kenikmatan dan kebaikan abadi di akhirat. Nah, kemudian penulis hafizahumullah ta'ala mengatakan, beliau membawakan dalil bahwa keimanan
itu adalah akan mendatangkan kehidupan yang baik, kemudian menjauhkan dari kesulitan, keburukan di dunia, di akhirat mendapatkan pahala, surga, nikmat yang kekal abadi, dan seterusnya. Maka kemudian para penulis membawakan dalil akan hal ini, bahwa iman mendatangkan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Apa dalilnya? Qala ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala, man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa qala ta'ala, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wal ayatu fi hadzal ma'na fil Qur'anil Karim katsira. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa iman mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaitu surah An-Nahl ayat 97. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsir surah An-Nahl ayat 97. Beliau mengatakan rahimahullah taala, "Hadza wa'dun min Allah taala liman 'amila salihan." Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang beramal saleh. Wa huwal 'amalul mutabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi min dzakarin aw untha min bani Adam wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih. Yaitu amal saleh adalah amal yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Siapa saja yang mengerjakannya, baik itu dari laki-laki atau perempuan, dari anak manusia. Wa qalbuhu, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal 'amal al-ma'mura bihi masyru'un min 'indillah. Dan amalan yang diperintahkan ini disyariatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Beramal saleh dalam keadaan beriman. Faedahnya adalah bi an yuhyihillahu hayatan thayyibatan fid dunya wa an yajziyahu bi ahsani ma 'amilahu fid daril akhirah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dia telah amalkan nanti kelak di akhirat. Taib. Yang menarik adalah selanjutnya beliau mengatakan, apa yang dimaksud kehidupan yang baik? Wal hayatu thayyibah tashmalu wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh adalah seluruh kenyamanan dari sisi manapun dalam kehidupan. Seluruh kenyamanan dari sisi manapun dalam kehidupan. Makanya tidak heran Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, dan juga para ulama tafsir lainnya menafsiri bahwa al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik yang dijanjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh adalah ar-rizq al-halal at-thayyib, rezeki yang halal yang baik. Nah, ini saya sering mengingatkan
bahwa kita ini kan berusaha untuk dapat rezeki, usaha kauni namanya. Bapak ada yang jadi pegawai, bapak ada yang jadi pedagang, ada pengusaha, ada yang jadi jualan, macam-macam. Itu usaha kauni dalam mencari rezeki. Di sana ada usaha syar'i, dan usaha syar'i lebih utama, yaitu iman dan amal saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut, "Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduh." Carilah di sisi Allah rizki dan beribadahlah kepadanya. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, fihi dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah termasuk dari mencari rezeki, beriman dan beramal saleh. Maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Ar-rizqul halalut thayyib, rezeki yang halal dan baik. Maka rezekinya halal, kemudian juga baik untuk dirinya. Beda lagi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafsiri ayat ini, al-haya at-thayyibah adalah al-qanaah, kehidupan yang baik. Yang dimaksud apabila seseorang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah al-qanaah, yaitu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-qanaah adalah kiat menjadikan orang menjadi yang paling kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Irdha bima qassama Allah takun aghnan nas." Puaslah, ridhalah, relalah dengan apa yang Allah bagikan, pasti takun. Bahkan takun di situ fi'il mudhari' dalam bentuk jawaban sebuah syarat yang menunjukkan kepada terus menerus. Kemudian yang menunjukkan kepada kelangsungan. Kapan kita puas dengan apa yang Allah berikan, langsung dan terus menerus Allah kasih kita menjadi orang yang manusia yang paling kaya. Langsung. Coba saja. Air ini kita nikmati, kemudian kita bersyukur atasnya. Alhamdulillah. Bersyukur mantap di dalam hati. Pasti dia menjadi air yang paling berharga. Beda hal dengan orang yang tidak puas dengan satu gelas air putih ini, kemudian dia ingin jus ini, jus ini, jus ini, dan seterusnya. Maka air satu gelas ini tidak akan bermanfaat untuknya karena perasaannya sudah ingin yang lain. Ini bukti nyata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irdha bima qasamallah." Relalah dengan apa yang Allah bagikan. Takun aghnan nas. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana ada tafsiran lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu beliau menafsiri bahwa al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, maksudnya adalah as-sa'adah, kata yang dicari oleh semua manusia. As-sa'adah, kebahagiaan. Ada orang ingin keluar angkasa, salah satu kata yang dia cari di luar angkasa, bahagia. Ada orang ingin kaya raya, gara-gara ingin bahagia. Ada orang ingin jadi pemimpin, penguasa, gara-gara ingin bahagia. Ada orang mencari kebahagiaan ke puncak gunung, ke ujung lautan, dan seterusnya. Hanya satu yang dia cari, bahagia. Dan patut diperhatikan baik-baik pelajaran yang menarik dari ayat ini. Al-mut'ah laisatis sa'adah.
banyaknya harta atau merasa senang bukan tanda bahagia. Sebagian orang senang dengan harta yang banyak, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, senang. Tapi apakah bahagia? Tidak. Bahagia pada iman dan amal saleh. Buktinya ayat ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang dimaksud adalah bahagia. Bahagia bukan hanya sekedar senang. Senang menjadi senang bukan berarti bahagia. Garis bawah itu baik-baik. Orang senang dengan semua yang dia miliki, dengan kekayaan. Tapi apakah bahagia? Tidak mesti. Buktinya banyak orang yang senang dengan hartanya, tapi dia mencari kebahagiaan di pedesaan yang paling dalam. Hanya ingin satu kata, bahagia. Banyak orang yang melimpah ruah hartanya, mencari satu kata bahagia, harus pergi ke kelab malam, minum minuman yang memabukkan, main wanita, dan seterusnya. Ingin bahagia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini bukti nyata bahwa salah satu hal yang menunjukkan faidah dari iman adalah mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada lagi pelajaran yang menarik dari tafsiran yang lain, yaitu dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri. Kemudian Imam Mujahid ibn Jabr dan para ulama tafsir mengatakan, idza ja'aka 'an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu. Belum lagi tambahan tafsiran dari Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullah. Mereka bertiga menafsiri yang disebut dengan al-hayatut thayyibah, la yatibu li ahadin hayah illa fil jannah. Tidak ada baiknya kehidupan apapun untuk seseorang kecuali dalam surga. Seindah apapun, ini yang saya katakan tadi, seindah apapun hidup di dunia, sebagian orang memamerkan hartanya, rumah di atas sekian puluh ribu meter persegi, kemudian rumah mega 5 tingkat dan seterusnya, macam-macam. La yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Tidak ada kehidupan yang baik untuk seseorang dimanapun kecuali di dalam surga. Maka pantas Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, matar raha, kapan istirahat wahai imam? Inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Saat telapak kakimu kamu letakkan di dalam surga. Itulah salah satu dari faedah keimanan. Ini menunjukkan bahwa faedah keimanan berdasarkan tafsiran ini, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik adalah masuk surga. Masuk surga. Maka memang pantas kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa kehidupan yang baik yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tashmalu jami'a wujuhir rahah, mencakup seluruh kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda lagi dengan Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah. Beliau menafsiri al-hayatut thayyibah, faedah bagi orang yang beriman dan beramal saleh adalah ar-rizqul halal wal ibadatu fid dunya. Rezeki yang halal dan beribadah di dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, sering-seringlah bersyukur kepada Allah, terutama saat mendapatkan nikmat, dan salah satu nikmat terbesar mudah beribadah kepada Allah. Antum bayangkan,
Sekarang kita sholat maghrib tepat pada waktunya, berjamaah, zikir setelah sholat, kemudian sholat rawatib setelahnya, kemudian setelah itu mendengar kajian, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, para malaikat mengumpuli kita, kemudian turun rahmat, turun ketenangan, diliputi ketenangan, disebutkan nama-nama fulan di hadapan para malaikat. Ayu maziyah hadhi. Alangkah indahnya, luar biasanya keistimewaan ini. Di saat orang-orang di luar sana, kita tidak berbicara orang-orang yang enggan untuk taat, orang-orang yang tidak punya kesempatan, orang yang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kehidupan yang baik adalah dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk beribadah. Bahkan mungkin ada yang hadir, dari yang hadir adalah orang-orang yang mungkin mereka langsung dari kantor, belum sempat untuk mandi, belum sempat untuk berberes, langsung dari kantor langsung ke pengajian karena ingin ikut hadir pengajian. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Itulah kehidupan yang indah. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua mendatangkan ketenangan hati. Makanya perhatikan di sini, was-sahihu annal hayata thayyibah tashmalu hadza kullah. Maka kehidupan yang baik yang dimaksud dalam ayat ini sebagai janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh mencakup seluruhnya ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntung yang menyerahkan diri kepada Allah, bertauhid dan diberikan kecukupan rasa hati, kalbunya merasa cukup, dan Allah puaskan kepada dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini para ikhwan, ini tafsiran dari ayat yang pertama yang merupakan dalil tentang iman mendatangkan kebahagiaan, manfaat dunia dan akhirat. Kemudian ayat yang kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Baik, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab ini sebagai dalil bahwa iman mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat adalah surat Al-Isra ayat 19, yang artinya siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, orang yang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Coba perhatikan ayat ini baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan tafsirannya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Man arada al-akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, ay arada daral akhirah wa ma fiha minan na'imi was surur. Maksudnya adalah siapa yang ingin masuk surga dan mendapatkan nikmat yang ada di dalamnya. Ini dalil menunjukkan bahwa ibadah ketika berharap masuk surga, berharap pahala, tidak mengurangi keikhlasan. Tidak seperti sebagian orang yang beraliran tasawuf yang mengatakan abadtullaha la khaufan min nari wala syauqan li jannati. Aku beribadah kepada Allah bukan karena takut akan nerakaku, dan tidak ingin masuk ke dalam surganya. Ya, bukan karena ingin masuk ke dalam surganya, tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
ayat ini bantahannya. Man aradal akhirah, siapa yang ingin kehidupan akhirat. Salah satu bantahan menarik disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah terhadap perkataan itu adalah, yaitu sebagian orang yang mengatakan aku beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, karena ingin surga, tetapi karena cinta kepada Allah. Salah satu sanggahannya adalah sebagian orang yang berpendapat seperti itu, mereka menganggap surga itu cuma sungai mengalir, pohon, kemudian kebun yang indah. Tidak. Bukankah di dalam surga ada satu nikmat, bahkan nikmat yang paling indah, paling besar? Apa itu? Bertemu dengan Allah. Ayanan. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Maka bagaimana ketika ada orang yang berpendapat saya beribadah kepada Allah, tidak takut neraka Allah dan tidak menginginkan surga Allah? Jangan menganggap bahwa surga cuma pohon, bidadari, sungai, emas, perak. Enggak, di dalam surga ada Allah. Kita bisa melihat surga, melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhanya. Apakah Anda tidak ingin dapat itu? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan kemudian sanggahan yang lain juga yang berkata seperti itu secara tidak langsung sedang meremehkan neraka dan sedang meremehkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ayat ini surah Al-Isra ayat 19 adalah bantahannya. Baik, kemudian setelah itu wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksud sa'alaha sa'yaha adalah ay talaba dzalika min tariqihi wa huwa mutaba'atur rasul, yaitu orang itu berusaha ingin masuk surga dan harus jalan di jalan yang menghantarkannya ke dalam surga. Apa itu? Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min. Nah, ini dia. Dalam keadaan dia beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, wa qalbuhu mu'min, ay musaddiqun bis thawabi wal jaza. Salah satu makna iman adalah beriman adanya pahala, adanya ganjaran. Nah, ini dia. Makanya aneh kalau seandainya ada orang mengaku tingkat keimanannya tinggi, kemudian dia menganggap bahwa saya beribadah kepada Allah tidak ingin surga, tidak takut neraka. Padahal salah satu bukti iman, beriman, percaya kepada adanya pahala dan adanya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Fa ulaika kana sa'yukum mashkura. Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa orang beriman maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi atau mulia. Thaha ayat 75. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa datang kepada Rabb-Nya dalam keadaan beriman, yaitu nanti di hari kiamat, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat-tempat yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan tempat-tempat yang tinggi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah adalah man laqiya rabbahu yaumal ma'ad mu'minul qalbi wa qad saddaqa damiruhu biqaulihi wa amalihi. Qad saddaqa damirahu biqaulihi wa amalihi. Perhatikan baik-baik ini. Nanti setelah ini saya akan jelaskan secara rinci apa itu iman, bahasa, kemudian secara istilah syariat.
Perhatikan, siapa saja yang bertemu dengan Rabbnya pada hari kiamat dalam keadaan hatinya beriman, qalbunya beriman. Apa maksud qalbu beriman? Maksudnya adalah ketika qalbunya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, maka dia realisasikan dengan ucapannya dan perbuatannya. Makanya nanti salah satu tafsiran dari makna iman adalah seorang yang iqrar, menetapkan di dalam kalbunya keyakinan, yaqtadi al-khudu' wal-inqiyad, yang penetapan itu mengharuskan dia untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, situ makna iman nantinya. Jadi iman ini bukan hanya sekedar kata yang diucapkan saya beriman, ya, tetapi ada konsekuensi dari iman tersebut. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Faulaika lahumud darajatul ula, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi. Apa maksudnya darajatul ula? Al jannah dzatud darajatil aliyat wal ghuraf al aminat wal masakin at-tayyibat. Yaitu surga yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi, ruangan-ruangan yang aman, tempat tinggal yang baik. Ya. Tempat tinggal yang baik. Itulah yang dimaksud dengan darajatul ula, tingkatan-tingkatan yang tinggi. Dan itu akan didapat oleh orang-orang yang beriman. Ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis tentang keutamaan iman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Ini dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis, bahwa iman mendatangkan kebahagiaan, kemanfaat di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yaitu sesungguhnya orang yang beriman beramal saleh, maka mereka mendapatkan surga Firdaus. Kata para ulama rahimahumullahu taala, Al-Firdaus huwal bustan birrumiyah. Ya, Firdaus adalah sebuah kebun. Kebun yang sangat indah. Kemudian kata Imam As-Suddi, seorang tabi'i, al-bustan alladhi fihi syajarul a'nab. Kebun yang di dalamnya terdapat pohon-pohon anggur. Kemudian sebagian para ulama di antaranya juga Imam Qatadah, al-Firdaus rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Firdaus adalah surga yang paling megah, yang paling pertengahan dan paling tinggi. Kita kalau melihat sebuah bangunan, biasanya kan ada gerbang di bangunan tersebut. Gerbang yang ada di bangunan tersebut adalah yang paling megah, paling mewah, karena itu tempat masuk. Begitulah Firdaus. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, innaha a'lal jannah wa awsatul jannah." Jika kalian mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi dan paling pertengahan. Kalau antum ke Masjid Nabawi, di sana ada jalan di pintu 333 biasanya, itu ada gerbang paling megah. Nah, itulah pusat kemegahan Masjid Nabawi. Ya. Nah, begitulah surga Firdaus. Itu yang diinginkan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu faedah orang beriman kepada
orang beriman, maka dia akan mendapatkan surga Firdaus, bahkan kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga Firdaus ya Allah SWT. Nah, kemudian penulis hafizahumullah taala mengatakan, fahadhihi usulun sittah azimah yaqumu 'alaiha al-iman. Afwan. Mana tadi? Baik. Wa qad dallat nususul kitab wa sunnah ala anna al-imana yaqumu 'ala al-usul sittah. Wa hiya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Wa qad jaa dzikru hadhihi al-usul fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah fi mawatina adidatin. Sesungguhnya nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah membuktikan bahwa iman itu dibangun di atas 6 pondasi dasar, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan qadar baik yang dan buruk. Semua dasar iman ini dinyatakan di berbagai tempat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kita ingin bahas iman. Dari tadi kita mempelajari keutamaan iman. Apa itu iman? Apa itu keutamaan iman? Dari ayat yang pertama, yaitu mendapatkan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik maksudnya adalah seluruh jenis kebaikan dalam kehidupan manusia. Kemudian juga mendapatkan surga yang tinggi derajatnya, yaitu Firdaus, dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan iman. Nah, sekarang yang dimaksud apa itu iman? Sehingga kita bisa mengamalkan apa itu iman. Baik. Para ikhwah, iman secara bahasa, al-iman lughatan. Iman secara bahasa. Nanti dari sisi bahasa ini akan kita tarik secara terminologi syar'i. Iman secara bahasa diambil dari kata kerja. Ya, fi'il amana. Amana. Kata kerja amanah secara bahasa. Kemudian amanah ini dia bermakna macam-macam. Ada sekitar 3 makna. Yang pertama yaitu al-amnu, yang artinya adalah keamanan. Makanya kalau ada orang mengatakan saya sudah mengamankan musuh, saya sudah mengimankan musuh, maksudnya mengamankan musuh. Ya, keamanan. Kemudian ada lagi artinya adalah at-tasdiq, mempercayai. Kemudian ada lagi artinya adalah al-iqrar, yaitu menetapkan. Kebanyakan kata iman dipakai untuk mempercayai. Saya beriman kepada Allah, berarti saya percaya kepada Allah. Dan ini asal makna bahasa memang seperti itu, seperti dalam surat Yusuf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan al-asbat, saudara-saudaranya Yusuf yang berkata kepada Nabi Yakub ingin membawa Yusuf keluar. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ya. Wa ma anta bimu'minin lana
walau kunna sadiqin. Engkau wahai Nabi Ya'qub alaihissalam, walau kunna sadiqin. Nah, lihat kata-kata bimu'minin lana, bimu'minin lana, yang artinya bimusaddiqin lana. Artinya engkau tidak percaya dengan kami. Lana di sini kurang. Tidak percaya dengan, meskipun kami orang-orang yang jujur. Ini arti iman, artinya percaya secara bahasa. Kemudian menetapkan. Penetapan ini fungsinya adalah, ya, fungsinya adalah nanti untuk ketundukan, al-khudu' wal inqiyad. Karena orang yang beriman tunduk dan patuh. Orang yang beriman wajib tunduk dan patuh. Dan ini yang kita akan ambil nanti arti iman secara istilah syariat. Harus tunduk dan harus patuh. Nah, ini arti iman secara bahasa. Ya. Jadi dari kata kerja amana yu'minu. Amana sebenarnya adalah a'mana yu'minu. Ya, amana yu'minu. Kemudian dia dari kata artinya al-aman, keamanan, yaitu mengimani musuh, maksudnya mengamankan musuh. Kemudian at-tasdiq, mempercayai, kemudian al-iqrar atau tuma'ninah, ketetapan, menetapkan di dalam hati. Ya. Ini arti iman secara bahasa. Nah, sekarang arti iman secara istilah syariat. Al-iman istilahan. Secara istilah syariat. Ada beberapa tafsiran. Saya bawakan dua saja yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala agar mudah menghafalnya. Baik. Yang pertama adalah tasdiqur rasul bima jaa bihi min indillah khudu'an wa qabulan. Ada dua ya. Yang pertama tasdiqur rasul bima jaa min indillah, bima jaa bihi min indillah qabulan wa khudu'an. Yang artinya mempercayai, lihat kembali kepada makna bahasa. Kembali kepada makna bahasa, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa saja yang beliau bawa dari sisi Allah. Tunduk dan menerimanya. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunduk padanya dan menerimanya. Itulah iman. Itulah iman. Mau yang berkaitan dengan akidah, mau yang berkaitan dengan ibadah, mau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan antar sesama, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Maka inilah iman. Ya. Yaitu mempercayai Rasulullah SAW dengan apa saja yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
tunduk dan menerimanya. Harus tunduk. Orang yang beriman wajib dia tunduk dan menerimanya. Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beberapa ayat di antaranya Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus keputusan. Kemudian mereka menerima dengan keputusan tersebut, dengan sebenar-benar menerima, dan tidak mendapatkan keberatan di dalam diri mereka atas keputusan tersebut. Itulah iman. Lihat, ada kata-kata la yu'minun, mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau bawa seluruhnya diterima, apa yang beliau bawa seluruhnya tunduk, patuh padanya. Kemudian ada tafsiran yang kedua, yaitu yang biasa disebutkan oleh para ulama juga. Tafsiran yang kedua adalah yang disebut oleh para ulama khamsu nunat. Saya sering membawakan ini di majlis ini. 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. 5 kalimat yang diakhiri huruf nun. Ya. Inilah iman. Apa itu? Yang pertama, al-i'tiqad bil janan. Yaitu, lihat nun yang pertama ini. Nun pertama. Maksudnya adalah keyakinan dengan qalbu. Janan itu qalbu, perasaan hati. Nah, ini seperti apa? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Nah, ini keyakinan dengan hati. Ini keyakinan dengan apa? Dengan hati. Kemudian al-qaulu bil lisan. Nun yang kedua, ucapan dengan lisan. Nun yang kedua, nunnya ada 5. Apa ucapan dengan lisan? Harus bersyahadat. Ya, ini antum tulis di sini. Rukun iman yang 6. Contohnya, yaitu keyakinan dengan hati. Ini antum tulis di sini 2 kalimat syahadat. Ya. Yang kamu membaca tulisan ulun hanya orang-orang pintar aja. Baik. Al-qaulu bil lisan, 2 kalimat syahadat, ucapan dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah al-amalu bil arkan. Ini nun yang keberapa? Yang ketiga, nun arkan. Ya. Apa artinya? Artinya adalah beramal dengan anggota tubuh. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Yang di dalam arti bahasa al-iqrar, menetapkan. Orang yang beriman harus menetapkan. Cara menetapkannya bagaimana? Dia mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Nah, ini contohnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dengan anggota tubuh.
Ini iman. Ya. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman. Yazidu bi ta'atir rahman. Nun yang ke berapa? 4. Bertambah dengan ketaatan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsiri iman, dia tidak satu kesatuan. Ya, kayak kue helam itu satu kesatuan. Ya, kayak kelemben satu kesatuan. Ya, enggak. Tapi dia bertambah saat taat, berkurang saat bermaksiat. Itu iman. Kalau dia satu kesatuan, nanti jadinya seperti kaum Khawarij yang suka mengkafirkan, ujung-ujungnya ngebom. Atau satu kesatuan yang akhirnya jadi kaum Murji'ah yang mengatakan iman tidak berbahaya apabila orang melakukan maksiat. Siapa yang berzina, imannya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kaum Murji'ah. Kenapa? Karena imannya satu kesatuan. La yatajazza, tidak terpisah-pisah. Bertambah dengan ketaatan. Ketaatan macamnya banyak, silahkan diambil contoh-contohnya. Wa yanqusu bil isyan, yanqusu bil isyan. Nah, ini nun yang keberapa? Yang kelima. Berkurang dengan ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Dengan maksiat. Nah, inilah pengertian iman secara istilah syariat. Ya. Yang pertama mempercayai Rasulullah SAW dengan apa saja yang beliau bawa dari sisi Allah, tunduk padanya dan menerimanya. Itu iman. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tunduk. Itulah iman. Itulah tadi yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Tidak menolak dengan akal, logika, perasaan, adat istiadat, dia tidak tolak. Karena dia meyakini iman mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Atau iman ini khamsununat, 5 kalimat yang di ujungnya huruf nun. Ya, semuanya sama dengan ini. Tetapi ungkapannya saja berbeda. Yang pertama keyakinan dengan qalbu, ucapan dengan lisan, beramal dengan anggota tubuh, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Saya akan membedakan antara iman dengan beberapa kata. Iman dengan Islam, apa bedanya? Iman dengan tauhid, apa bedanya? Iman dengan akidah, apa bedanya? Iman dengan yakin, apa bedanya? Ya, sudah ditulis belum? Kalau sudah, saya akan hapus. Nah, sekarang kita ingin bedakan antara iman dengan Islam. Iman dengan Islam itu bagaikan fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Hampir sama atau? Ya, sama. Taib. Kalau digabung, sesungguhnya saya beriman dan beragama Islam. Berarti maksudnya adalah saya beriman dengan keyakinan qalbu yang ini tadi. Rukun iman yang 6. Dan saya beragama Islam, artinya saya mengerjakan syariat-syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan seterusnya. Berarti kalau digabung antara iman dan Islam, iman amalan qalbu, Islam amalan apa? Lahiriah, fisik. Iman amalan qalbu, Islam amalan lahiriah. Ini perbedaan antara Islam dan iman kalau digabung. Tapi kalau disebutkan satu saja, inna dina indallahil Islam,
Sesungguhnya agama yang paling diridhai adalah agama Islam. Berarti Islam yang dimaksud di sini apa? Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, itu saja? Tidak pakai iman? Kira-kira kalau ada orang sholat nggak beriman kepada Allah, terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak? Enggak. Berarti kalau cuma disebutkan Islam saja, maka berarti apa? Dia masuk bagian iman ada di dalamnya. Kalau cuma disebutkan. Kalau saya tanya Pian orang beriman tidak? Iya, saya beriman. Berarti apakah beliau cuma mempercayai rukun iman saja? Tidak sholat, tidak mengapa? Betul begitu? Tidak. Paham maksud saya? Makanya para ulama mempunyai kaedah. Kata iman dan Islam kalau digabung, maka maknanya iman adalah amalan qalbu, Islam amalan lahir. Tapi kalau dipisah, maka mencakup keduanya. Maka mencakup keduanya, yaitu amalan qalbu dan amalan fisik, amalan lahir. Kalau disebutkan Islam saja, ya, misalkan, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Baik, Islam di sini cuma sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Betul begitu? Tidak perlu pakai rukun iman? Tidak, tetap ada harus rukun iman. Nah, itu bedanya Islam dan iman. Ya, itu bedanya Islam dan iman. Yaitu Islam adalah apabila digabung dengan iman, Islam adalah apa? Apa tadi? Amalan lahir. Dan imannya apa? Amalan qalbu, amalan hati, ya. Taib. Itu perbedaan kata Islam dan iman. Taib. Kita bedakan tadi. Yang pertama al-iman dengan al-Islam. Nah, tadi sudah kita sebutkan apa bedanya iman dan Islam. Kalau pian mau menjelaskan kepada orang gimana? Coba angkat tangan. Ujar yang bertakun. Siapa yang bisa membedakan apa bedanya Islam dan iman itulah? Nah, cara menjelaskannya gimana? Baik. Islam dan iman kalau digabung maka iman adalah amalan qalbu, Islam adalah amalan lahir. Tapi kalau disebutkan secara sendirian iman saja, maka dia mencakup ya Islam dan iman. Amalan lahir dan amalan qalbu. Kalau disebutkan satu saja, iman saja, maka dia mencakup amalan lahir dan amalan qalbu. Bisa dipahami ini? Nah, itu perbedaan antara iman dan Islam. Yang kedua, iman dan al-aqidah atau al-i'tiqad. Apa bedanya iman dengan akidah? Maka jawabannya adalah gambarnya gini. Ini iman, ini akidah. Bagian dari akidah adalah keimanan. Akidah itu adalah keyakinan seorang muslim yang tidak boleh dia ragu di dalamnya. Itu akidah. Keyakinan seorang muslim yang dia tidak boleh ragu di dalamnya, itu akidah. Nah, termasuk bagian dari akidah apa? Iman.
beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar, dan seterusnya. Jadi akidah adalah keyakinan seorang muslim yang tidak boleh ragu dalamnya. Termasuk dari keyakinan seorang muslim adalah iman. Bisa dipahami? Ya. Baik, yang ketiga. Apa lagi? Iman dengan apa saya sebutkan tadi? Tauhid. Al-iman at-tauhid. Nah, ini kebalikannya. Ya. Iman, salah satu jenis iman adalah tauhid. Apa arti tauhid? Meyakini, mempercayai, mengimani Allah satu-satunya yang mempunyai kekhususan. Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, ini bedanya iman dengan apa? Tauhid. Yaitu salah satu dari jenis iman atau bagian dari iman adalah apa? Tauhid. Ya, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Rasulullah di dalam pengikutan. Tidak ada yang berhak diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk bagian dari iman. Itu bedanya iman dengan tauhid. Yang keempat, apa lagi? Al-iman dengan al-yaqin. Ini gambarnya gini. Ini iman, yakin di sini. Keimanan paling tinggi itu iman, itu yakin. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma yang ayatnya haqqal, tsumma gimana ayatnya? Ada yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Enggak, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Engkau akan melihat pahala atau siksa Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar yakin. Bukan hanya pandangan kolbu saja, tapi mata kasatnya akan melihat kelak surga dan neraka langsung. Nah, maka tingkat keimanan yang paling tinggi adalah apa? Yakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah bedanya kata iman dengan beberapa kata ini. Ya, iman dan Islam. Iman, amalan apa tadi? Amalan qalbu. Islam, amalan apa? Amalan lahir. Baik. Iman dan akidah. Bagaimana cara menjelaskannya? Bagian dari akidah adalah iman. Bagian dari akidah Islam adalah keimanan, rukun iman yang 6. Taib. Kemudian yang ketiga, iman dengan tauhid. Bagaimana menjelaskannya? Salah satu jenis keimanan adalah tauhid, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Rasulullah SAW dalam mutaba'ah. Ya, taib. Yang keempat, iman dan yakin. Bagaimana cara menjelaskannya? Bahwa yakin adalah keimanan yang paling tinggi. Alhamdulillah. Nah, ada yang ingin bertanya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelahnya kita mempelajari rukun iman. Jadi yang disebutkan tadi dalam 4 ayat bahwa mendatangkan kebahagiaan, surga Firdaus, tempat yang tinggi, itulah ini. Iman yang dijelaskan tadi. Yaitu mempercayai Rasulullah,
dengan apa saja yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dan tunduk patuh kepadanya. Ya, itulah iman yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan iman inilah kebahagiaan. Ya, saya tadi sebutkan merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Ya, sebagian orang sekarang, apalagi kalau sudah masuk media sosial, merasa senang dengan harta, dengan keluarga, dengan tahta, merasa senang. Apakah bahagia? Belum tentu. Bahagia ada pada iman dan amal saleh. Nah, apa itu iman? Yang sudah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Nah, jadi sekarang sudah lebar pengetahuannya. Iman bukan hanya sekedar rukun iman. Ya, nah, silakan. Tafadhol. Ada mic-nya atau enggak ada? Biar didengar oleh semua. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tingkat keimanan yang paling tinggi al-yakin itu bisa didapatkan oleh seseorang mukmin di dunia? Atau hanya nanti di akhirat baru setelah melihat langsung begitu? Nah. Itu aja. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kalau kita berbicara tentang pengertian yakin, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, saya bacakan di sini, al-iman al-jazim, al-thabit, alladhi la raiba fihi wa la taradduda wa la syak. Keimanan yang tetap, yang kokoh, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada maju mundur, tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah bisa kita beriman seperti itu di dunia? Untuk semisal derajatnya dengan kita sulit. Tetapi kalau bagi para rasul, terutama ulul azmi, iya. Seperti misalkan Nabi Musa alaihissalam. Di hadapan beliau lautan, di belakang beliau 1 juta bala tentara Fir'aun. Kemudian kaumnya yang mengikuti beliau mengatakan, inna lamudrakun. Kita pasti dapat dikejar oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, sekali-kali. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Ini namanya al-yaqin. Susah didapat kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa didapati oleh manusia sekelas para rasul, terutama ulul azmi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq atau yang disebut perang Ahzab. Ya, semua faksi kemusyrikan, kekafiran menyerang kota Madinah. Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy menyerang kota Madinah. Maka beliau hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tidak bisa ada kecuali ada yakin terhadap janji Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua yang saya sebutkan adalah ulul azmi dari para rasul. Lihat Nabi Ibrahim ketika dilempar dengan ketapel besar oleh kaumnya, masuk ke dalam api yang sangat besar. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Ibrahim didatangi oleh Jibril. Apakah perlu bantuan? Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun kepada engkau wahai Jibril, maka aku tidak akan perlu bantuan. Ini tidak bisa seperti itu Pak, kecuali harus yakin. Ya, kecuali harus yakin. Maka bisa saja, tetapi untuk orang-orang yang sangat mulia. Tingkatan keimanannya para rasul dari ulul azmi minar rusul. Para sahabat bisa seperti itu. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, seperti beliau ketika
diberitakan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj dalam satu malam, beliau mengatakan apa? In kana kama qala wa huwa ab'adu min dzalik fa ana usaddiq. Kalau seandainya mengatakan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atau lebih jauh dari itu, aku mempercayainya, aku mengimaninya. Nah, ini yakin, ini tidak bisa dibuat-buat. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Taib. Apa saja penghalang dari mendapatkan harta waris? Mau jauhnya iman harta waris. Aduh. Hendak berbagi waris kapian. Wakaf akan njegin sudah. Maka karena ditanya, bismillah, kekufuran yang menghalangi harta waris, kekufuran, kemusyrikan. Rasulullah SAW bersabda, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Yaitu orang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Kemudian yang kedua, pembunuhan, membunuh. Ya, ini tidak, makanya hati-hati para ikhwan dengan kata pembunuhan, ya, tidak boleh asal main parang, main senjata tajam, tidak boleh, karena itu menghalangi harta waris, ya, menghalangi harta waris. Wallahu a'lam. Apa bahayanya jika harta waris tidak dibagi secara adil dan apa dampaknya di dunia? Kalau bahayanya adalah berdosa karena berarti memakan harta orang lain dengan kebatilan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah makan harta di antara kalian dengan kebatilan, termasuk di dalamnya makan harta waris tanpa kebenaran. Harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Dan subhanallah, antum kalau perhatikan ya, ini rahmat Allah. Kalau urusan hubungan dengan Allah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tidak terlalu rinci. Tapi kalau urusan hubungan dengan manusia, Allah jelaskan panjang lebar. Lihat surah An-Nisa. Dari ayat 10 sampai 13 sampai 15. Menjelaskan tentang harta waris. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan manusia. Maka ibadah pada saat kita mempunyai tanggungan dengan manusia terkadang tidak bermanfaat. Dikatakan dia sebagai ahli baca Al-Quran, dia sebagai ahli puasa, ahli tahajud, ahli witir, ahli sedekah, tetapi saat ada tanggungan dengan manusia tidak bermanfaat. Nah, ini kalau ditanya apa bahayanya? Bahayanya adalah seseorang akan berhadapan dengan orang tersebut kelak di hari kiamat. Salah satu pemandangan dahsyat hari hisab pada hari kiamat adalah metodologi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala saat hisab, yaitu semuanya dibangun di atas keadilan. Tidak ada sama sekali kezaliman. Walau satu fatil, wala yudlamuna fatila, maka mereka tidak akan dizalimi walau fatil. Fatil itu adalah kurma, biji kurma, kemudian ada di tengah-tengahnya ada belahan, kemudian ada serat. Satu serat dari biji kurma itu, jika kita mempunyai tanggungan kepada orang lain, harus diselesaikan dulu. Penghuni surga tidak berhak masuk ke dalam surga. Ini sudah dinyatakan nih, si fulan surga, sudah timbangannya, sudah dapat syafaat, sudah terdaftar masuk surga. Tidak bisa masuk surga kecuali selesai dia dengan orang tersebut dulu. Kemudian juga penghuni neraka tidak berhak masuk ke dalam neraka kalau seandainya ada dari penghuni surga yang pernah menzaliminya. Subhanallah. Penghuni neraka tidak akan masuk ke dalam neraka kalau seandainya ada penghuni surga yang pernah menzaliminya, kecuali dia harus bayar dulu kepada penghuni neraka ini, padahal dia masuk neraka. Itu hadis sahih. Ini bahayanya kalau seandainya
warisan tidak dibagi dengan adil. Ya. Dampaknya di dunia sama dengan makan harta haram. Saya pernah khutbah di Masjid Al-Faruq, panasnya harta haram. Salah satunya doa tidak mustajab, salah satunya hartanya habis, tidak ada berkahnya, baik habis jumlah hartanya atau tidak berkah, tidak mendatangkan manfaat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba. Kata Imam Ibnu Katsir, penghancuran di sini ada dua. Penghancurannya imma an yadhhaba bil kulliyah ama ay yadhhaba barakatuha. Dia habis nominal uangnya atau berkahnya tidak bermanfaat. Dipakai digunakan untuk rumah, rumahnya terbakar. Dibuat usaha, usahanya ditipu orang dan seterusnya. Ini akibat harta yang tidak berkah. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.